Kenapa disebutkan di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Memang orang yang menjalankan yang benar-benar orang yang sadar, orang yang yakin. Kalau orang yang nggak yakin, dia nggak bakal melaksanakan itu. Maka penting kiranya setelah beriman, maka fakta dari iman itu menjalankan apa yang diperintahkan, seperti puasa. Jangan disangka puasa itu hanya lapar aja, berlelah-lelah. Itu padahal seperti yang saya cantumkan tadi, ada dua hal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang puasa sebagai tadbirun nafsi dan tathhirun nafsi. Jadi apa arti dari tadbirun nafsi? Jadi tadbir itu berasal dari dabbara yudabbiru, tadbir, jadi melatih. Jadi kalau mudabbir itu dia pelatih, pengasuh gitu. Yang mengasuh itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa puasa itu diwajibkan? Allah hendak mengasuh kita, Allah hendak mendidik kita lewat jalur puasa. Maka dia dilatih selama 1 bulan penuh. Jadi dari 12 bulan itu 1 bulan pelatihan itu. Apa yang dilatih dari 1 bulan itu? Maka nafas. Itu kan ada 2, nafsul ammarah bil khair dan ammarah bisu. Karena kecenderungan nafas itu biasanya keinginan yang berlebihan atau keinginan yang buruk-buruk, seperti nafsul lawamah. Nah, inilah yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu diwajibkan? Diwajibkan karena Allah sangat sayang kepada kita, sehingga apa? Perlu kiranya nafas itu dididik atau dilatih. Latihannya dari subuh sampai maghrib. Ada istilah hold dan release. Jadi masa imsak itu masalah hold, menahan dia. Jadi menahan dari makan, minum, hubungan suami istri, atau hal-hal yang membatalkan puasa kita. Kapan rilisnya? Rilisnya ketika iftar atau futur, berbuka puasa. Dan itu adalah waktu yang ditentukan. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu ayyam ma'dudat. Jadi hari-hari yang ditentukan ya. Yang dimaksud di sini ditentukannya bulan Ramadan setelah Rajab dan Sya'ban. Maka penting di sini Allah mendidik kita tadbir. Jadi melatih agar nafsu kita bisa dikendalikan. Di nafsu itu nggak boleh dihilangkan, harus dikendalikan. Kapan kita menahan, kapan kita lepas. Maka ketika tepat waktunya, maka nafsu itu menjadi taat, menjadi patuh terhadap akal. Dan itu kalau di kehidupan kita sehari-hari, di selain bulan puasa, maka bisa pengambilan keputusan yang tepat. Kan biasanya kita punya keinginan yang berlebihan, maka itu bisa ditahan. Karena apa? Berlebihan itu bagian dari kezaliman, bagian dari perilaku setan. La tubadziru tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dilarang untuk berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu adalah tindak tanduknya setan. Maka saya mengistilahkan di pertama puasa itu menjadi tadbirun nafsi, pelatihan nafsu diri kita. Nah, ketika sudah dilatih, sudah ditadbir, dididik nafsu itu, hasilnya apa setelah itu? Yaitu pembersihan yang disebut tathhirun nafs. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri, orang-orang al-mutahhirin, orang yang senantiasa memperbaiki diri, selalu kembali. Meskipun manusia itu potensi salah dan dosanya besar, tapi orang yang selalu kembali itu juga menjadi hamba yang disukai Allah. Maka ada 2 hal, tadbirun nafsi wa tathhirun nafsi. Kalau ini bisa digunakan atau diterapkan di puasa ini, maka lahir dan batin kita menjadi baik. Tadbirun nafsi dan tathhirun nafsi itu seperti mengosongkan perut, mengosongkan jiwa, mengosongkan pikiran dari keinginan-keinginan duniawiyah. Sampai yang halal pun disuruh hold, disuruh menahan. Jadi yang awalnya kita bisa makan apa saja, maka ketika puasa disuruh hold, disuruh imsak, disuruh menahan, disuruh saum, sampai tiba waktunya rilis, lepaskan nafsu itu
di tempat dan waktu yang tepat, yaitu di saat iftar atau di saat buka puasa. Maka kalau itu bisa dikendalikan, maka pendidikan puasa berupa tadbirun nafsi wa tathhirun nafsi akan kita terapkan di kehidupan setelah bulan puasa. Pengosongan diri itu bagian dari membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Penyakit-penyakit yang ada di perut kita, baik penyakit batin dan penyakit zahir. Itu kenapa potensi berpuasa itu bisa sehat. Bahkan orang yang operasi itu harus puasa dulu kan. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam perut. Maka pembersihan itu bukan pembersihan di batin saja, sampai ke zahir, perut kita semuanya dibersihkan. Mendengarkan hal-hal yang buruk itu ditahan dulu, jangan mendengarkan hal seperti itu. Maka kalau sudah terbiasa di bulan puasa, di bulan-bulan yang akan datang kita sudah terbiasa menolak barang yang jelek masuk ke pendengaran kita, ke mata kita, ke mulut kita, bahkan ke lubang-lubang yang ada di badan kita. Itu senantiasa dididik lewat puasa. Maka ketika sudah kosong, maka Allah yang akan menyinari hati kita. Allah memberikan akal, memberikan batin, memberikan hati itu agar apa? Agar bisa menjalankan hidup yang baik, yang seimbang. Kenapa disebutkan di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Memang orang yang menjalankan yang benar-benar orang yang sadar, orang yang yakin. Kalau orang yang nggak yakin, dia nggak bakal melaksanakan itu. Maka penting kiranya setelah beriman, maka fakta dari iman itu menjalankan apa yang diperintahkan, seperti puasa. Jangan disangka puasa itu hanya lapar aja, berlelah-lelah. Itu padahal seperti yang saya cantumkan tadi, ada dua hal tadi, tadbirun nafsi wa tathhirun nafsi. Jadi lahan atau tempat pendidikan, waktu Allah mendidik kita selama 1 bulan penuh. Mendidiknya agar senantiasa hati kita bersih dari penyakit batin dan penyakit zahir. Maka orang yang bisa menjalankan itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, menjadi orang-orang yang beruntung. Maka semoga kita raih di bulan ini, di tahun berapa? 2026, agar puasa kita lebih berkualitas dibandingkan puasa-puasa kita yang tahun-tahun yang lalu. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.